Shalom, jemaat benih kasih yang saya cintai. Kita akan sama-sama kembali pada minggu hari ini. Kita beribadah, biarpun mungkin ibadah kita ibadah online, tetapi kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Biarpun kita berbeda tempat, tetapi hati kita akan dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa untuk ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong pimpin ibadah yang akan kami lakukan ini, mengurapi para pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini, worship leader, singer, pemusik, infokus, semua alat-alat yang dipakai dalam ibadah ini Engkau kuduskan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar kami dalam ibadah ini kami akan mendapatkan berkat dari Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Pujian penyembahan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih bila ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Kami mematahkan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan, hanya Roh Kudus saja yang akan membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara semuanya. Kita bertemu lagi, kita mau memuji nama Tuhan kita mau Tuhan datang dan bertata dalam kehidupan kita, amin. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Dia datang dan bertata untuk kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dengan kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. praise our God. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Sama-sama kita katakan, Yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Mari kita puji Tuhan lebih luar biasa lagi, amin.
Lebih dahsyat lagi, amin. Biar musik menyembah Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, berkuasa, bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Berikan komen terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau panggil Dia Bapa. Bapa yang kekal. Bapa yang maha pemulih. Kita mau sama-sama katakan. Mari kita nyanyi dalam hati kita. Kasih yang sempurna telah ku
Bapa yang kekal, Kau tak pernah tinggalkan. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab Kau Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa yang kekal. Mari kita sembahkan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini ketika Engkau memberi kesempatan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati Engkau. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kebenaran ini. Tuhan tolong jamah setiap hati-hati kami, satukan hati kami supaya kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kuduskan mulut lidah hamba-Mu, hati hamba-Mu, dan Kau kuduskan dari ujung rambut hingga ujung telapak kaki dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah kerinduan hati Engkau yang akan hamba sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, bila ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang akan mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan. Hanya kuasa Roh Kudus saja yang akan memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan membuka kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dengan jemaat untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ialah belajar mengasihi seperti Yesus. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya,
ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Amin. Di mana Yesus melayani murid-murid, dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, mengapa murid-murid tidak mau melakukan tugas yang harusnya seperti Yesus lakukan? Pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba atau pelayan. Adat istiadat Yahudi selalu bila seseorang akan masuk ke rumah, tamu akan masuk ke dalam rumah seseorang, tamu ini harus dibasuh kakinya oleh seorang hamba atau pelayan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah guru, Yesus yang adalah Allah, menanggalkan kealahannya dan melayani murid-murid dengan membasuh kaki murid-murid. Kenapa murid-murid tidak mau melakukan tugas seperti Yesus ini? Karena murid-murid baru saja bertengkar. Dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 24. Percakapan waktu perjamuan malam dikatakan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Jadi ketika murid-murid bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Yesus ketika membasuh kaki murid-murid, Yesus tahu apa yang ada pada dia. Dikatakan dia harus kembali kepada Bapa. Dia tahu bahwa dia asalnya bukan dari dunia ini, tetapi dia asal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Murid-murid yang saat itu ada sedang bertengkar, padahal Yesus mau disalib, Yesus mau mati. Tetapi murid-murid malahan bertengkar, mempertengkarkan siapa yang terbesar dari antara mereka. Mungkin murid yang satu, Petrus berkata, "Aku yang terbesar di antara kalian semua." Atau Yohanes berkata, "Saya yang terbesar karena saya sangat dekat dengan Yesus." Karena dikatakan murid yang bisa menyenderkan kepalanya di dada Yesus itu adalah Yohanes. Jadi yang lain pun juga mungkin berkata, "Saya yang terbesar, saya yang terbesar." Yesus mau disalib, mereka mempertengkarkan siapa yang terhebat di antara mereka. Hukum utama adalah salib. Mengasihi, yang vertikal mengasihi Allah. Horizontalnya mengasihi sesama. Kalau kita ditanya untuk mengasihi Tuhan, oke, ya,
Karena memang itu harus mengasihi sesama. Nah, ini kadang-kala mungkin kita akan berpikir, kalau orangnya baik, mungkin oke. Tapi bagaimana menjalin hubungan kasih dan tetap bersikap baik kepada orang yang menyebalkan? Masalah hubungan kadang-kala menjadi masalah itu karena ada pertengkaran ya. Tidak mau kalah dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 dan kedua. Kita akan baca Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perkelahian, pertikaian kadangkala bisa terjadi di hubungan itu karena akibat menyepelekan orang. Tidak mau kalah. Dalam keluarga kadangkala mungkin dalam keluarga kecil ada orang tua, anak-anak, mungkin 2 anak saja, ada kakak dengan adik, kadangkala pertikaian dapat terjadi. Seorang adik dalam keluarga kalau orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, mungkin saja mereka bisa sama-sama menyombongkan diri. Seorang adik mungkin akan berkata kepada kakaknya, saya sudah membeli mobil baru. Kakaknya tidak mau kalah, membeli mobil baru. Adiknya membeli rumah baru, kakaknya mungkin harus pindah juga ke rumah yang baru. Wah, mungkin kalau mereka punya Instagram, di Instagram mereka saling-saling memamerkan segala sesuatu yang mungkin yang wah-wah. Adiknya mungkin berpergian ke luar negeri, dia masukkan ke dalam Instagram, kakaknya juga tidak mau kalah sama. Adiknya mungkin makan di tempat-tempat yang mewah, kakaknya pun juga sama. Itu kan suatu hal yang mungkin tidak baik ya itu untuk hal itu. Belajar seperti Yesus dikatakan yang mungkin kecewa dengan murid-muridnya karena Yesus tahu dia akan mati, tetapi murid-muridnya malah ribut, malah marah bertengkar, mengatakan siapa yang terbesar. Bagaimana kita dapat meneladani seperti apa yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya? Bagaimana supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuang kesombongan. Harus rendah hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan. Filipi pasalnya yang kedua ayat ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ada 3 orang ibu yang sedang berbincang-bincang di dalam gereja.
Dan ibu ini saling menyombongkan anak-anaknya. Seorang ibu berkata, anak saya seorang pastor. Bila anaknya masuk ke gereja, jemaat-jemaat akan berkata, Bapak Romo. Ibu yang kedua tidak mau kalah dengan ibu yang pertama ini. Ibu yang kedua berkata, anak saya bila masuk ke gereja, orang-orang berkata, yang mulia, holiness. Karena anaknya paus. Ibu yang ketiga, dia tidak punya anak laki-laki. Tapi ibu ini berkata, anak saya perempuan, dia tinggi semampai, badannya sangat bagus. Ketika dia memakai pakaian serba mini masuk ke gereja, dan orang-orang yang ada di gereja berkata, my God, Tuhan. Jadi kadangkala kesombongan itu ada pada orang-orang. Sikap yang gak mau kalah itu ada, seperti murid-murid bertengkar. Mereka mempertengkarkan, menyombongkan diri sendiri. Sebetulnya apa sih yang harus disombongkan di dalam dunia ini? Yang patut kita sombongkan? Tidak ada yang patut kita sombongkan. Karena di dunia ini hanya sementara. Mungkin seorang mempunyai harta yang banyak, melimpah hartanya. Tetapi harta tidak dapat membeli keselamatan untuk orang itu. Mungkin gelarnya berderet, profesor, doktor, kabulator, kotor mungkin. Tapi sebetulnya mereka kan akhirnya di akhir hidup hanya mempunyai gelar almarhum. Mobil banyak, tetapi di akhir hidupnya dia tidak akan bisa memakai mobil pribadinya. Hanya mobil jenazah yang akan membawa dia dari tempat duka sampai ke tempat penguburannya. Rumah, tanah banyak tidak dapat dibawa. Hanya nantinya mungkin tanah yang dia pakai 2 kali 3 dengan ada tulisan nisan di kuburannya. Jadi apa yang dapat kita sombongkan di dalam dunia ini? Yesus yang adalah Allah, dia sendiri tidak mempertahankan kealahannya, tetapi Yesus melayani, mencuci kaki murid-muridnya dengan rendah hati. Jadi kembali, tidak ada yang patut kita sombongkan di dalam dunia ini. Yang pertama, bagaimana kita supaya bisa mengasihi Yesus, yaitu membuang kesombongan, kita harus rendah hati. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Yohanes 13 ayatnya yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Menjaga hati ini adalah harus kita usahakan, kita harus berjuang. Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan harga murah, hanya dengan 30 keping perak dikatakan. Yesus
bisa saja kecewa dengan apa yang terjadi dengan muridnya ini. Biarpun Yesus baik, tidak membeda-bedakan kepada murid-muridnya yang ada, 12 murid yang ada saat itu. Tetapi apa yang diterima oleh Yesus? Dikhianati ya. Yudas menjual Yesus. Bahkan bukan Yudas saja, Petrus menyangkal Yesus. Bukan hanya satu kali dikatakan kebenaran firman Tuhan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dikatakan Petrus meminta ampun kepada Tuhan ketika Tuhan katakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan Petrus ingat akan perkataan Yesus itu, dan ketika itu Petrus meminta ampun kepada Tuhan. Dan dengan kasih Tuhan mengampuni. Yesus mengampuni. Kalau seperti Yudas, saat itu mungkin kalau dia sudah melakukan itu dan dia meminta ampun kepada Yesus, saya yakin, saya percaya Yesus akan mengampuni Yudas. Tapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas tidak pernah mengakui akan dosanya. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Yudas tidak pernah meminta ampun. Saya yakin dan percaya kalau Yudas minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tapi apa dari akhir hidup Yudas? Dia bunuh diri dikatakan. Saya yakin keselamatan tidak diterima oleh dia. Dalam rumah tangga mungkin suami istri kadangkala ada masalah. Dalam rumah tangga mungkin suami berbuat salah kepada istri. Si suami mengkhianati istri dengan mungkin berselingkuh. Seharusnya kesalahan tidak dibalas dengan kesalahan. Tetapi kesalahan harusnya dibalas dengan kebaikan. Mungkin istri berkata, lu berbuat begitu, hianat sama aku. Gua juga emangnya gak bisa seperti itu. Dia lakukan hal yang sama. Dia juga akhirnya berselingkuh. Akhirnya rumah tangga tidak akan langgeng. Karena kesalahan ditambah kesalahan tidak akan menjadi satu kebenaran. Tetapi kalau misalnya satu kesalahan ditambah dengan kebenaran, mudah-mudahan si suami itu ketika mungkin istri mendapat hal yang tidak nyaman, tidak enak ini, dia berdoa kepada Tuhan supaya ada perubahan pada suaminya. Dan mungkin suaminya nanti ada berubah, bertobat, sehingga rumah tangga tidak akan berantakan. Jadi jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan. Dua buah kesalahan tidak pernah akan menjadi kebenaran. Tapi apabila jahat, jangan dibalas dengan jahat, tapi berikan kebaikan, berikan pengampunan, sehingga seperti Tuhan Yesus sendiri juga mengampuni. Alkitab mencatat yang jahat tidak dibalas dengan yang jahat. Yusuf adalah orang yang tadinya sombong. Yusuf ini berkata kepada kakak-kakaknya, bulir-bulir yang kau punya akan menyembah kepada aku. Tunduk kepada bulir yang punyaku. Bahkan dikatakan orang tua mereka pun juga menyembah kepada
aku dikatakan. Sehingga kakak-kakaknya sangat benci kepada Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf dijual. Yusuf dibeli oleh orang Mesir, dibawa ke rumah Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf dipitnah oleh Potifar dan dia dimasukkan ke dalam penjara yang lama sekali. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Menjaga hati. Dikatakan ketika Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan sehingga dia menjadi penguasa di Mesir, kakak-kakaknya datang kepada Yusuf meminta membeli gandum di Mesir untuk supaya keluarganya tidak binasa kelaparan, tidak mati kelaparan. Apa yang terjadi ketika kakak-kakaknya tahu bahwa yang berkuasa saat itu di Mesir adalah Yusuf? Ketakutanlah kakak-kakaknya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh mereka kepada Yusuf, yaitu menjual dia, bahkan mau membunuh dia. Tetapi apa yang Yusuf katakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itulah hati Yusuf yang tadinya memang mungkin dulunya sombong, akhirnya dibentuk oleh Tuhan dan dia menjaga hati. Sehingga dia mengampuni kepada kakak-kakaknya yang telah mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Sehingga kembali bangsa Israel terpelihara, tidak mati kelaparan karena Yusuf. Dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keadaan tak nyaman kadangkala membuat ada pada kita. Manusia sulit kadangkala yang ada di sekitar kita ada, diizinkan Tuhan ada itu untuk supaya kadang-kadang membentuk karakter kita. Mari jaga hati supaya jangan kita jatuh dan supaya kita kembali harus seperti Yusuf lakukan, mengampuni, memberi pengampunan seperti Yesus memberi pengampunan kepada kita semua, seperti kepada Petrus yang telah mengecewakannya juga. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus? Yang pertama, membuang kesombongan. Yang kedua, menjaga hati. Yang ketiga, melakukan hal yang baik. Yohanes 13 ayat keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus.
Sampai di situ. Melakukan hal yang baik. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus rela melayani, berbesar hati. Biarpun dia adalah Tuhan, tetapi dia melayani. Matius 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia datang untuk melayani. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya itulah kadangkala yang terjadi ya. Harus melakukan yang baik, melayani, berbesar hati. Yohanes 13 ayat 7 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kadangkala mungkin apa yang Tuhan Yesus lakukan pun juga disalahpahami oleh murid, oleh Petrus. Tuhan, kenapa harus membasuh kakiku? Tetapi Tuhan katakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kadangkala Yesus aja yang adalah Allah disalahpahami. Apalagi kita manusia yang berdosa, yang tidak sempurna. Kadangkala ya kita disalahpahami ya. Tuhan yang sempurna, Tuhan adalah Allah aja, kadangkala kita mungkin salah paham kepada Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya tinggal di Taman Rahayu, di belakang di Rahayu 2, saya berniat ingin mempunyai rumah yang bisa dipakai usaha, ya kontrak rumah yang bisa dipakai usaha. Saya cari-cari di Rahayu dan mendapatkan satu rumah yang akan dikontrakan. Ketika saya lihat rumah itu, wah depannya ada rolling door bisa dipakai untuk jualan. Saya berpikir, wah ini bisa dikontrak untuk saya dapat tinggal dan dapat berjualan di tempat itu. Saat itu kita negosiasi dengan pemilik rumah itu dan deal dengan harga yang sudah ditentukan. Suatu hari saya bawa uang untuk tanda jadi. Saya bawa uang 25 juta. Ketika saya datang kepada pemilik rumah itu menolak untuk menerima uang tanda jadi itu. Dia katakan, saya belum mau terima uang ini. Memang mungkin dia akan pindah, tetapi dia juga belum ada tempat yang akan dia tinggal, untuk tinggal dia. Jadi beberapa lama saya sudah mau kasih uang tapi tidak diterima. Dan seolah-olah dia memutuskan untuk membatalkannya. Wah, kecewa saya saat itu beberapa hari. Mungkin saya kecewa, kok Tuhan kenapa ini? Saya kerinduan untuk bisa dapat rumah dan bisa usaha. Kenapa ya Tuhan, saya sudah berdoa tapi malahan dibatalkan oleh pemilik. Tidak mau terima. Kadangkala itu saya tidak mengerti. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata beberapa lama dari itu ternyata ada seorang teman yang ada tinggal di depan di jalan utama yang lebih besar, dan rumah yang itu lebih besar dari rumah yang akan saya kontrak, 2 kali lipatnya.
Malahan tempat itu disuruh untuk saya tempatin, untuk dikontrak. Temannya ini bilang, sebelum kamu masuk ke sana, saya akan perbaiki dulu semuanya. Jadi dia perbaiki, dia cat, dia apa supaya saya bisa masuk ke sana. Dan akhirnya saya mendapatkan tempat yang lebih besar dari apa yang saya akan kontrak, 2 kali lipatnya, dan rumahnya lebih nyaman. Ada di jalan utama, lebih baik, lebih bagus untuk usaha. Jadi kadangkala kita bisa menyalahpahami Tuhan. Awal-awalnya tidak mengerti kenapa bisa gagal. Tetapi itulah Tuhan bekerja untuk kita, memberi yang lebih baik, yang terbaik untuk kita. Akhirnya sampai hari ini saya bisa tinggal di tempat di mana Taman Rahayu, di lokasi yang lebih baik, di jalan utama. Sampai hari ini saya bisa dapat berjualan di sana. Itu Tuhan, kadang-kala disalahpahami ya. Apalagi kita manusia kadang-kala ada salah paham ya. Bulan yang lalu, di bulan Juli, ketika gembala sidang kita di tempat ini ada perjalanan keluar kota, ada yang harus saya lakukan. Di mana ada jemaat, keluarga jemaat Benih Kasih meninggal dunia. Ibu gembala dan bapak gembala katakan, tolong minta bantuan untuk upacara tutup peti. Karena tidak ada yang melayani, saya ditugaskan untuk melayani. Puji Tuhan, saya dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Saya layani keluarga dari jemaat Benih Kasih, ada yang meninggal. Tidak lama dari situ, hanya beberapa hari, ada lagi jemaat kita yang meninggal. Harus tutup peti lagi. Wah, kadangkala dalam keluarga aja kadangkala ada pertentangan. Saya dengan keluarga sangat khawatir dengan apa yang harus saya lakukan. Saya bilang saya harus melayani tutup peti. Karena ibu bapak gembala ada di luar kota, nggak bisa. Wah, itu yang namanya keluarga khawatir, tapi tetap saya melayani. Waktu saya pulang dari tempat pelayanan, wah, belum sampai ke rumah aja karena ketakutan. Ya memang ada parno kadang-kala dengan pandemi COVID-19 ini. Wah, buka baju harus di luar, semprot, semua baju harus langsung dicuci. Ketakutan. Pada bulan itu juga, pada bulan Juli, saya mendapat berita yang tidak baik, di mana saya punya kakak di Jalan Luna. Kakak saya perempuan, punya kakak ipar. Cihu saya ini sakit memang sudah lama, stroke, piansu ya. Ada yang merawat, jadi home care, ada yang merawat suster di rumah. Jadi di rumah itu ada cici saya, Cihu, perawat, dan ada anak satu, anak dari cici saya yang belum menikah. Sedangkan anak yang dua, ada yang sudah menikah, ada di Cibubur satu, sudah punya anak, ada juga yang tinggal di Taman Kopo yaitu Ibu Isye. Pada bulan yang sama, di bulan Juli itu pada tanggal 22, saya ingat sekali itu hari Kamis, malam keponakan saya Isye ini telepon malam-malam. Saya kaget, malam-malam ada yang telepon, saya angkat telepon dan keponakan saya ini bilang, si papi kok satu keluarga ini COVID. Satu keluarga 4 orang ini, kakak ipar, anak yang laki-laki yang ada di sana sama susternya. Jadi satu rumah ini kena COVID. Walah, ya keluarga besar kita itu
harus membantu, saling membantu. Jadi saya punya adik kakak ada 7, mereka semua saling membantu dalam hal memberi makan sehat kepada keluarga ini, karena keluarga ini tidak bisa keluar ya. Jadi cici saya, cihu saya, suster dan anaknya. Jadi mungkin hari Senin keluarga saya untuk memberi makan pagi, makan siang, makan malam. Hari Selasanya ada kakak saya yang lain. Ada hari Rabunya ada saudara saya yang lain gitu. Bergantian terus. Nah, pada tanggal 22 ketika itu ciu saya anfal dan memang pernapasannya sesak sekali biarpun ada oksigen. Akhirnya suster di home care ini bilang bawa ke rumah sakit. Jadi dibawa ke rumah sakit Sentosa malam itu. Tanggal 22 siang dan pada malam harinya kakak ipar saya meninggal. Yaitu keponakan saya pada malam 22 itu telepon, papi meninggal sambil nangis. Akhirnya saya bilang ya kita akan bereskan. Jadi karena COVID tidak boleh lama-lama disimpan ke tempat duka pun juga nggak boleh. Jadi dari rumah sakit harus langsung dibawa ke di krematorium. Jadi pagi-pagi harinya jam 9 dibawa ke krematorium Cikabut Cihu saya itu. Pada hari Jumat dikremasi pada tanggal 23-nya. Saya ikut dengan keponakan saya, dengan Isya, dengan suaminya, dengan kedua anaknya. Hanya berempat kita di tempat krematorium dan ada yang melayani, hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah krematorium itu. Nah, baru saja istirahat hari Jumat ada kremasi. Sabtu minggunya ketika pagi hari jam 4:30 mungkin saya biasanya doa pagi saya jam 5 di rumah bersama istri biasanya. Tapi saat itu memang karena saya sudah mengkremasi Cihu di hari Jumat itu, keluarga sangat ketakutan, salah paham jadinya. Karena memang Cihu saya COVID gitu, ketakutan mereka sendiri semua dan satu rumah itu. Akhirnya hampir sampai anak saya pun berkata jangan sampai berpapasan dengan saya. Anak ada yang berbicara karena mungkin mereka takut saya membawa virus takutnya gitu. Akhirnya hari Jumat ya saya sendiri, Sabtu saya sendiri di kamar berisolasi sendiri. Hari Sabtu hari Minggu pagi ada telepon lagi. Jam 4:30 pagi saya angkat telepon sih. Oh ternyata keponakan saya kembali Isya telepon. Si mami meninggal di rumah. Waduh, baru saja hari Jumat saya mengkremasi kakak ipar, sekarang kakak kandung saya. Waduh, itu sangat terpukul sekali. Keluarga saat itu bangun ketika saya terima telepon, saya menangis, saya doa. Waduh, tapi tetap saya harus, rasanya itu nggak bisa saya diam saja. Saya bilang pada keluarga saya tetap harus berangkat. Saya harus menemani keponakan saya ini dengan suami dan kedua anaknya. Jadi akhirnya di hari Minggu itu saya berangkat lagi ke Cikadut ke krematorium. Jadi hanya selang 1 hari, hari Jumat dan hari Minggu harus mengkremasi Cihu dan kakak. Waduh, itu sangat terpukul sekali. Kadang-kala mungkin kita disalahpahami oleh keluarga pun juga takut. Memang situasi ini tuh pandemi COVID-19 ini membuat orang itu menjadi parno, banyak sekali ketakutan. Dan memang itulah yang terjadi. Keluarga bisa akhirnya jadi ribut, keluarga jadi gimana, tapi saya berpikir saya harus
orang lain pun saya layani, jemaat saya layani, masa ini kakak saya sendiri saya tidak bisa melayani gitu. Akhirnya saya berangkat untuk kremasi ya, kakak ipar dan kakak sendiri pada hari Minggunya. Waduh, kadangkala masalah itu yaitu salah paham kadangkala bisa terjadi. Tapi kembali melakukan hal yang baik. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-45 sampai dengan 48, firman Tuhan berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama dikatakan konsep setan. Balas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas air tuba. Konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan yang baik. Balas yang jahat dengan yang jahat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau manusia seperti itu. Tetapi konsep yang ketiga dikatakan konsep Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21, demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Balas yang jahat dengan yang baik. Itulah konsep Allah. Jadi konsep setan, balas yang jahat dengan yang jahat. Manusia kadangkala yang baik, yang jahat ya dengan yang jahat. Tapi Allah memberi contoh kepada kita, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kembali, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita harus melakukan hal yang baik. Jangan hanya kita bisanya mungkin, waduh kasihan ya sama orang, mungkin cecak aja lebih keras suaranya untuk, tapi kita harus bertindak. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya diam. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ke-10, firman Tuhan berkata, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita akan melihat klik video untuk menginspirasi kita tentang kebaikan. ไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมาดิเอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่าง
อย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋านายเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรItulah, jangan biarkan setiap orang yang datang kepada kita datang pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadi, jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah kita, kebaikan dalam mata kita, kebaikan dalam senyum kita. Ibu Teresa berkata di dalam kata-kata mutiaranya, dia berkata, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain akan menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Doa saya dengan sikap ini keluarga bisa menjadi harmonis, relasi kita bisa disambung, kemuliaan Tuhan bisa kita pancarkan dalam hidup kita. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan kepada jemaat-Mu, Gereja Benih Kasih. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan para jemaat-jemaat-Mu yang ada, supaya Engkau kembali Tuhan memberkati mereka semua. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka meneladani Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Roh Kudus. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi kembali Roh Kudus-Mu akan lebih lagi memberikan pengertian baru kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan jemaat-jemaat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi jemaat-jemaat-Mu akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan hati kita dalam hadirat-Nya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua orang percaya katakan amin.